punya store di Cibinong, dan kini tinggal di Karawang. Luar biasa berani. Saya tidak akan menangis sebenarnya, tapi maaf sekali. Belum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang kami hormati, Pak Sunyoto, Mbak Sarah, dan rekan-rekan lawyer yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih rekan-rekan media atas perkenaan waktunya bisa hadir di tempat yang baik ini dalam rangka kami sebagai penasihat hukum dan klien kami ingin menjelaskan dan mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan pemberitaan yang sudah kita tonton bersama soal apa yang disampaikan oleh pihak sebelah. Dalam hal ini Bapak MT dan Ibu LS beserta penasihat hukumnya. Sebetulnya di kesempatan yang baik ini kita agar tidak sampai terjadi hal-hal yang kemudian akan menjadi liar dan menjadi konsumsi publik terkait dengan apa yang diklaim dan apa yang dijudge kepada klien kami soal bagaimana awal mula sehingga terjadi kerjasama ini, terus kemudian kenapa sampai kewajiban dari mereka lalaikan, karena itu juga sudah dijelaskan bahwa seolah-olah ada kesan dari pihak klien kami yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji sehingga membuat mereka seolah takut dan tidak mau untuk melakukan itu semua. Sebetulnya itu semua adalah pemberitaan atau informasi yang bohong, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sesungguhnya apa yang kami jelaskan di teman-teman media beberapa waktu yang lalu itu semua dapat kami pertanggungjawabkan. Bahkan kami telah menyampaikan ini secara gamblang, lugas, terbuka, jujur, valid kepada penyidik Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, mungkin di kesempatan ini kami tidak banyak menyampaikan hal-hal yang terlalu menukik ke dalam dan substansial, karena ini sudah diserahkan kepada rekan-rekan penyidik di Polda Metro Jaya, sehingga kita berharap nanti di Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda yang kemudian nanti akan lebih dalam lagi menggali berbagai macam dugaan-dugaan penipuan, penggelapan sebagaimana yang telah kami sangkakan dalam LP kami pada tanggal 19 Januari yang lalu. Jadi supaya rekan-rekan media juga tahu bahwa kami tidak pansos, kami tidak mencari popularitas, karena alhamdulillah selama ini kami juga sudah cukup populer. Klien kami pun juga demikian, tidak pansos. Buktinya apa? Buktinya kami lapor di tanggal 19 Juni, kami buat LP itu. Tapi baru kemudian kami naikin di media itu di tanggal 13 Juli, 24 hari berselang waktu. Kalau kami mau berarti dari awal dong, ini sudah kami publis ke teman-teman media. Itu pun apa yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, pada saat lagi sementara viral-viralnya ini pemberitaan, itu karena tanpa sengaja kami datang ke Polda Metro Jaya untuk berkoordinasi, dan teman-teman media yang kemudian melihat kami dan menanyakan apa tujuan kedatangan kami di Polda Metro Jaya. Saya kira teman-teman kan pasti semua tahu, kan kami tidak pernah mengundang teman-teman untuk dalam rangka menyampaikan berbagai pemberitaan itu, karena memang kami tidak ada rencana ke arah sana. Walaupun dalam somasi kami itu, kami telah mewanti-wanti dan memberikan peringatan bahwa bila mana mereka tidak punya itikat baik untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini, maka kami akan membuat LP dan menyebarluaskan ini ke berbagai media. Tetapi itu tidak kami lakukan. Nah, ini perlu kami luruskan supaya juga menjadi terang dan jelas, sehingga kabar-kabar yang terkait dengan kami mau pansos, bahkan ada yang menyinggung soal air mata buaya, saya ingin menegaskan bahwa bagaimana perasaan kita kalau kita dizolimi dalam posisi seperti itu, kita mencari duit dengan keringat dan air mata.
Dan begitu enaknya itu orang mengambil duit kita, dan kemudian ada bentuk-bentuk yang patut kita duga. Ada cara-cara yang seolah-olah melecehkan, merendahkan, meremehkan dengan ketawa ketiwi. Ya apakah mungkin karena mereka sudah mengambil duit klien kami yang begitu banyak, yang 1 miliar pada saat trading di net 89 itu, yang kemudian disuruh untuk diikhlaskan, lalu kemudian berlanjut lagi ke proses dan rangkaian yang selanjutnya, yaitu terkait dengan LP yang telah kami buat ini, yang kemudian itu membuat mereka gembira bahwa mereka berhasil, seolah-olah mereka berhasil memperdaya klien kami. Saya kira ya kita punya hati nurani lah, jangan seperti itulah. Kalaupun toh itu hobinya, itu adalah gaya mereka dengan kata-kata yang manis, yang membuai orang, membuat orang terlena. Ya tapi janganlah di saat-saat seperti ini kemudian seolah-olah klien kami disudutkan, klien kami justru diremehkan, klien kami justru diolok-olok, seolah-olah yang tidak tahu apa-apa dan lain sebagainya. Saya kira di kesempatan inilah kami ingin mengklarifikasi itu semua sehingga menjadi jelas. Oh ya, sebelum saya lupa, di saat somasi pertama kami dan somasi kedua kami di tanggal 12, di tanggal berapa itu somasi pertama kami itu? Somasi pertama kali itu di tanggal 18, kemudian somasi kedua di tanggal 9 Mei, lalu kemudian di tanggal 17 Mei itu sebelah sana melayangkan ataupun menyampaikan gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu setelah kami somasi kedua. Itu artinya bahwa patut kita duga ada mereka ingin menggeser opini dan tanggung jawab yang tadinya masuk ke ranah pidana agar digeser masuk ke ranah perdata. Tapi saya kira kita juga sama-sama belajar, kita sama-sama tahu hukum, ya kita juga sama-sama pernah mempelajari soal logika hukum, soal psikologi hukum, sehingga tentu kita pahamlah sebuah tindakan kejahatan itu berawal dari mana, apakah ada mensreanya atau tidak, dan ujungnya ada di mana. Ya tentu kita tidak cuma hanya menggali soal apa yang terjadi pada saat itu, tapi kita akan melihat ke belakang, meriwayat ke belakang dan kemudian ke depan. Kita menganalisa apa yang terjadi ke depan. Nah mungkin di kesempatan yang baik ini sebelum kami menjelaskan terkait dengan sisi hukum lebih dalam dan lebih substansial lagi, mungkin di kesempatan ini ada Pak Sunyoto sebagai pelapor dan ada Ibu Sarah sebagai salah satu saksi, karena beliau adalah istri daripada Pak Sunyoto yang setiap saat mentransfer uang yang cukup banyak dan berkomunikasi cukup intens dengan pihak sebelah sana, sehingga mungkin beliaulah yang tahu persis bagaimana awal mereka bertemu, kemudian sampai pada akhirnya terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dilakukan oleh pihak sebelah. Oleh itu, Ibu Sarah, tolong disampaikan semuanya secara terbuka. Kata sebelah sana ada air mata buaya, ya kita berharap jangan lagi seperti itu. Tapi saya kira kebenaranlah yang ingin kita ungkapkan, ingin kita hadirkan sebagai bagian dari edukasi buat masyarakat agar jangan sampai ada yang kemudian terlilit persoalan seperti ini lagi untuk oknum yang sama di kemudian hari. Dengan besar. Selamat siang semuanya. Saya sangat semangat sekali untuk ini. Kenapa? Karena harga diri betul-betul diinjak sekali oleh beliau. Saya yang tadinya penakut, orang Cibinong, punya store di Cibinong, dan kini tinggal di Karawang, luar biasa berani. Saya tidak akan menangis sebenarnya, tapi maaf sekali, karena merewind kejadian demi kejadian, saya tidak bisa tahan dengan semua ini. Saya izin pada Bapak lawyer dan Bapak Sinyo selaku suami, kenapa saya yang menjelaskan, bukan mau pansos teman-teman, tapi semua kegiatan banyak sekali komunikasi dengan saya. Saya adalah orang yang didoktrin teman-teman. Saya adalah orang yang menjadi saksi bahwa kejadian ini sangat luar biasa sekali. Saya akan menjelaskan dari awal. Beliau bilang bahwa kejadian pertama adalah di bandara. Saya mengatakan bandara adalah pertemuan tidak sengaja. Sekali lagi, fitnah luar biasa yang dilayangkan kepada kami karena bandara adalah kejadian
Tidak sengaja. Bukan disengaja atau diatur waktunya. Dan ini pun bukan hanya kami berdua yang bertemu, tapi semua staf kami, staf perusahaan kami itu bertemu dengan beliau. Hanya saja saya hanya memegang bukti ini. Ini adalah salah satu staf saya tahun 2018 bulan Oktober. Tidak ada niat sekalipun untuk ketemu beliau. Dan ini masih ada orangnya sampai detik ini bekerja dengan perusahaan saya. Oke. Jadi kalau yang beliau katakan dari awal ketemu di bandara sudah ada maksud, tidak ada maksud. Saya klarifikasi. Tidak ada niat dan tidak ada obrolan apapun di sini yang mengenai bisnis atau apapun itu. Setelah ini. Jadi saya tidak mau ada fitnah setelah ini. Tidak ada komunikasi setelah ini. Saya tidak punya nomor beliau. Tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah karena beliau ada di Facebook, maka kita follow Facebooknya di MT Mario Teguh. Kita follow dia dan tidak sengaja 2021 ada YouTube seperti ini. Saya yakin teman-teman media pun tahu. Beliau mengadakan link Zoom. Sorry, bukan YouTube tapi link Zoom di Facebook. Seperti ini. Saya yakin teman-teman media sering lihat kalau beliau sering mengadakan yang namanya Zoom mengenai trading net 89. Dan saya menjadi salah satu yang ikut korban di dalam net 89. Setelah menonton tayangan Zoom di Facebook beliau sebanyak 2-3 kali, saya beranikan untuk chat ke salah satu leader di net 89. Itu adalah komunikasi pertama saya ketika setelah melihat Zoom. Sekali lagi, bukan saya chat beliau, tidak punya saya nomor beliau ataupun istri beliau. Ya, jadi setelah ada trading tersebut, akhirnya kita masuklah dan saya menjadi salah satu korbannya beliau. Kurang lebih 1 miliar rupiah, saya bawa bukti transfer semuanya. Kurang lebih 1 miliar rupiah, saya transfer cicil, ada yang 350 juta, ada yang 150 juta, saya tidak bisa unjukin semua. Tapi totally, saya punya bukti 1 miliar lebih yang saya transferkan ke PT SMI Net 89 karena menonton Zoom. Dan saya yakin bukan saya saja korban dari menonton Zoom. Saya yakin itu. Oke, setelah itu, karena saya masuk dengan nominal yang banyak, otomatis saya panik. Betul nggak teman-teman? Saya pasti panik. Akhirnya saya minta dimasukkan ke grup leader yang dimana di situ ada istri beliau. Sekali lagi, ada istri beliau di dalam grup, yaitu grup leader Net 89. Saya bisa buktikan. Tidak ada chat personal saya, tapi adalah grup. Saya harus tutup chat, tapi di sini ada grup leader Net 89. Sorry, karena ini ada nomor teleponnya, saya tutup pakai handphone ya. Sorry. Ada grup leader Net 89. Dan di sini ada salah satu beliau di dalamnya. Beliau siapa? Istri beliau. Oke. Bukan hanya saya yang chat beliau, melainkan banyak sekali orang di dalam grup. Beberapa bulan setelah saya ikut, net itu tutup. Karena saya itu ikut akhir 2021. Jadi pada saat 2022, kalian mungkin semua tahu bahwa trading ditutup. Wajar dong saya panik, baru saya beberapa bulan ikut 1 miliar sudah masuk. Oke, akhirnya saya betul-betul chat di grup tersebut. Bacaannya seperti ini. Selamat pagi, bagaimana kabar WD? Progres perusahaan sudah sampai mana? Ada yang jawab, tunggu sampai 6-8 bulan disuruh sabar, bla bla dan sebagainya. Kenapa saya tanya beliau? Karena di chat leader, saya masih punya banyak buktinya bahwa beliau selalu mengirimkan bahwa orang-orang downline di bawah beliau itu semuanya cair. Saya bingung, kenapa how can bisa cair? Sedangkan punya saya tidak cair. Setelah itu, karena saya panik dong, karena setiap hari ada chat di grup leader, beliau mengirimkan downline-nya cair, maka saya memberanikan diri untuk chat beliau. Oke, saya tunjukkan ya. Saya bilang gini, betul saya tanya kabar. Sekarang logikanya kita mau chat orang, masa langsung jebret PT SMI, betul nggak? Saya pasti nanya kabar. Selamat siang, assalamualaikum ibu, bagaimana kabarnya? Semoga ibu sehat selalu, bahagia. Ibu SMI, bagaimana soal di sana? Apakah ibu tahu dengan skemanya? Dan menurut pendapat ibu soal itu, bagaimana tentang itu? Karena terus terang, memberku sama sekali belum ada yang cair. Memberku di sini adalah keluarga besarku.
keluarga besarku, mami, papi, dan semuanya. Saya tanya, jawabannya adalah selamat siang Bu Syarah, kita sama-sama menunggu. Oke, punya ibu belum cair juga berarti. Saya bilang gitu kan, punya ibu belum cair juga berarti saya belum WD sama sekali. Ya, saya belum WD sama sekali, artinya beliau punya akun di sana. Oke, baik ibu, aku trading hilang semua. Kenapa aku bilang hilang semua? Karena trading kita percaya bahwa ada sosok motivator di sana. Jadi kita pasti ikut trading. Oke, saya belum WD sama sekali kata beliau. Member sudah ratusan cair. Beliau yang bilang ya, member sudah ratusan cair, ratusan juga selesai WDO. Ini kata beliau. Aku bilang, ya Allah ibu, bagaimana ya uangku? Aku bilang kayak gitu. Tapi aku bersyukur ya ibu, aku masih bisa hidup dong. Aku masih bisa hidup, aku bersyukur. Aku bilang, dia bilang saya hanya masuk uang dingin, tidak ada uang kebutuhan yang saya depo. Jalani hidup, jalan terus. Semoga bantuan finalnya baik ya. Dia masih ngomongin bantuan final. Saya hanya masuk uang dingin, kata dia. Tidak ada kebutuhan yang saya depo. Iya sama ibu, aku juga bersyukur untuk hal itu. Nah intinya di sini adalah kita ngomongin trading. Saya chat beliau lagi, betul saya chat beliau, tapi ngomongin trading teman-teman. Tidak ada ngomongin yang lain. Saya tanya, ibu bagaimana tentang trading, bagaimana tentang trading. Dan ada statement di sana saya ngirim hadiah ke dia. Maaf teman-teman, saya punya perusahaan di mana setiap kita mau lebaran pasti kita ngasih hampers ke orang-orang yang kita anggap kenal, kita anggap baik, kita anggap tahu siapa itu, kita pasti kirim. Jadi tidak ada niat apapun atau saya menspesialkan seseorang, karena semua orang bagi saya spesial. Orang yang kita kenal adalah spesial. Oke, tiba-tiba tanggal 13 ada yang chat saya. Jadi sebentar teman-teman, nanti kita kasih lihat biar tidak ada dusta di antara kita. Biar tidak ada dusta ya. Saya mau langsung dari handphone, kenapa? Karena saya tidak mau motong-motong chat. Saya punya 1.200 lebih lembar yang ini menjadi bukti di kepolisian. Tidak ada dusta. Saya orang kampung, saya bangga jadi orang Cibinong, tapi saya jujur. Tidak ada dusta di sini. Oke. Fitnah sekali yang bilang bahwa saya yang menghubungi dia duluan. Demi apapun saya bersumpah bahwa beliau yang menghubungi saya tanggal 13 Agustus 2022. Dan beliau menanyakan masalah bisnis saya karena beliau merasa pernah dapat hampers. Siapa yang tidak bangga dihubungi oleh orang yang kita anggap baik di media sosial? Siapa yang tidak bangga? Di hari itu saya mau lihat pameran mobil ke Jakarta, dan dia bilang bagaimana bisa ketemu hari ini. Saya siap jika itu harus dibuka suaranya. Rekaman suara itu saya siap untuk membuka. Jika Bapak Kepolisian Republik Indonesia ingin membuka rekaman telepon, saya siap. Karena tidak ada dusta di sini. Oke. Tanggal 13 Agustus, sorry. Saya tidak tahu kalau ternyata faktanya seperti ini. Tanggal 13 Agustus dia chat saya. Dan tanggal 13 Agustus saya tidak menanyakan apapun, dia langsung chat. Bu, ini ada surat edaran net. Ibu pegang ya. Kita tidak bisa dituntut. Kesalahan dan kewajiban bayar balik dana member ada pada perusahaan robot trading. Mungkin pada saat beliau kirim ini adalah karena saya pernah bilang bahwa kasihan member-memberku. Kasihan maksudnya keluargaku. Aku bilang ke beliau adalah member. Saya di sini yang, alhamdulillah. Tapi bagaimana uang keluarga saya? Ya, kita orang normal ya. Saya tidak mau ada dusta. Saya sudah bilang, Bu, ini pameran masih lama. Nggak apa-apa, Bu Sarah, saya tinggal di situ kok. Saking pengen ketemunya sama saya tinggal di situ kok. Dan ada Pak Rahmat di situ, dia bilang begitu. Saya punya buktinya dan ini siap saya bawa. Siapa itu Pak Rahmat? Pak Rahmat dia bilang adalah staf atau asisten, saya pun tidak tahu. Itu yang selalu komunikasi kita bertiga. Oke. Jadi kalau dikatakan bahwa Pak Mario tidak ikut serta dalam tanggal 13, maka inilah foto tanggal 13. Oke. Dan saya bangga, meskipun saya orang kampung yang beliau hina, saya masih sanggup bayarin mereka makan. Jangan hina kampung halaman. Kita semua sama di mata Tuhan. Jangan hina kampung halaman. Di belakang ini adalah bukti pembayaran bill pada saat tanggal 13. Tanggal 15 Agustus. Pertemuan tanggal 15.
Beliau meminta saya datang. Kalau beliau bilang, bagaimana beliau bilang, saya yang mendesak terus. Ada kalimat seperti ini. Statement beliau, kalau saya yang minta ya, tidak mungkin dia ngomong begini. Selamat malam Bu Syara, sampai ketemu besok ya jam 10. Ini adalah chat bukti saya punya. Oke ya. Tanggal 15 Agustus. Makanya saya chat bahwa Syara sudah OTW ya Bu. Karena dia chat itu tanggal 14 malam sampai ketemu besok. Maka tanggal 15 saya bilang Syara sudah OTW ya Bu. Oke, tanggal 15 Agustus. Dan beliau bilang bahwa kita baru hari itu ketemu Pak Mario. Saya punya chat, Bapak Mario chat ke kita masalah domain. Bagaimana bisa orang yang belum mengerti tentang kerja sama kita mengirimkan domain ke Bapak Sunyoto. Ini ada buktinya, saya tidak bisa lampirkan karena ini adalah bukti kepolisian. Tanggal 15, yang kata beliau dia baru tahu karena istrinya yang bekerja sama. Ini belum kerjasama ya. Tanggal 15 beliau mengirimkan domain yang harus kita beli. Kemudian next, tanggal 15 juga beliau mengirimkan pointers. Kenapa beliau mengirimkan pointers? Betul, saya yang bertanya. Kenapa saya bertanya? Karena saya mau mundur teratur. Beliau sudah tahu bahwa uang kami sudah habis di trading. Kami tidak ada uang lagi. Kalau kami mengeluarkan uang pun kami harus untuk pengembangan bisnis. Tidak mungkin kami mau mengeluarkan uang untuk hal-hal tidak penting yang merupakan kebodohan. Tidak mungkin sekali itu terjadi pada kami. Tidak mungkin. Akhirnya dia ngirim pointers mengenai kerjasama profit sharing. Tanggal 15. Aku bilang gitu, oke Bu, aku diskusi ya. Biar aku ngobrol aja nanti sama ibu. Tahu nggak dia jawab apa? Aku sih rencana Rabu mau ke Bandung. Apa Kamis mau sekalian lihat tempat di Bandung. Dia yang menawarkan untuk ke Bandung. Tidak pernah saya minta ke Bandung, teman-teman. Ini ada bukti chatnya, tolong jangan dibolak-balik. Apakah kami sekalian lipat? Aku dong, pasti aku jawab boleh Bu. Tidak mungkin aku jawab nggak boleh. Boleh Bu, malah lebih dekat ke Bandung. Karena saya orang Karawang ya Mas, semua Mbak. Saya orang Karawang, artinya dari Bandung, dari Karawang lebih dekat ke Bandung. Saya jawab boleh. Dia tanya, mau Kamis atau Sabtu? Kalau Jumat aku nggak bisa, kata dia. Saya jawab, Kamis aja deh Bu, kalau weekend takut macet kesana, kasihan anak-anak. Saya bilang, emaknya kerja terus. Dengan polosnya saya bilang gitu, oke next. Itu tidak terlalu penting. Dan ini, maaf saya harus buka karena beliau bilang tidak ada bujuk rayu. Tanggal 15 Pak MT yang bikin masalah rumah cantik Kanemochi. Tahan. Beliau bilang beliau tidak tahu menahu, yang kerjasama adalah Bu Lina Teguh. Bapak, mohon maaf saya harus buka ini. Karena Bapak berbicara seperti itu sambil mentertawakan kami. Kami adalah rakyat kecil Pak, yang tidak ingin seperti ini. Apalagi sampai dibilang pansos. Saya tidak berani buka sosial media. Mbak Sarah, ini sebelum tanda tangan. Jauh sebelum tanda tangan. Ini bujuk rayunya. Di sini ada tulisan 10 miliar, teman-teman bisa baca. Mana? 10,2 miliar. Jangan gede-gede. 10,2 miliar. Kalau beliau tidak ada di dalam sini, tidak mungkin kami mau ngeluarin uang miliaran rupiah. Dan saya berani, siapapun orang IT yang jago, lacak handphone saya, tanggal berapa ini diambil. Kami berani, siapapun, IT lulusan luar negeri manapun, lacak bukti saya. Oke, di sini tidak ada Pak RT megang spidol, saya punya. Tanggal 15. Mohon maaf Bapak, saya harus buka ini. Sebenarnya saya tidak mau perpanjang seperti ini. Tahan. Tolong jangan menjelek-jelekan orang. Ya, lanjut. Oke, ini tanggal 15. 15 Agustus 15 Agustus itu beliau mengirimkan domain. Saya tidak mau buka. Pak MT. Beliau mengirimkan domain website yang harus kami beli. Ini adalah pertama kali belum kerjasama suruh beli domain. Dan di tanggal 17 Agustus beliau pun menyuruh kami membeli domain. Ini sebelum kami ke Bangun Jiwo, Bandung. Ada 2 domain. Tidak mungkin ditunjukin. Nggak usah. Oke. Next, tanggal 18.
Saya berani buka tanggal, saya tidak mau ada dusta. Tanggal 17, beliau bilang selalu saya memaksa. Maaf sekali, 17 Agustus ada yang menchat saya seperti ini. Selamat sore Bu Syarah, besok sampai jam sini, jam berapa kira-kira? Tanggal 17. Oke. Ada lagi yang chat atas nama suami beliau, Pak MT. Selamat sore Pak Sinyo, jam berapa kira-kira Pak Sinyo dan Mbak Sarah sampai di Bangunjiwo? Saya tidak mungkin unjukin ya teman-teman ya, tapi ini ada. Dan Nanti kita kasih lihat kok, kalau selesai kita kasih lihat, biar baca. Ya boleh, tapi asal jangan dia. Oke. Dan ini adalah bukti pertemuannya. Nah, terus next. Nah, lagi-lagi saya selalu menyelipkan biaya makan di belakang karena saya dihina sekali. Oh, jadi kalau biaya makan setiap kali pertemuan selalu Mbak Sarah Iya, yang bayar ya? tidak pernah beliau keluar uang, meskipun kami orang Cibinong. Oh, orang kaya kok nggak bayar. Meskipun saya orang Cibinong, yang dibilang orang Cibinong. Oke. Dan mas-mas, saya sebenarnya tidak mau ngumpulin bukti makan ya, maaf ya. Tapi karena ada statement seperti itu yang sakit sekali hati kami, jadi saya harus mengeluarkan itu. Saya masih memaklumi mas-mas mentertawakan saat itu. Tidak apa-apa. Oke. Beliau bilang saya yang ngebujukin. Saya punya bukti lagi tanggal 26 Agustus. Saya harus buka ini Bapak Ibu. Selamat siang Bu Syarah. Bukan kebetulan nih, Pak MT diminta tim manga Jepang untuk hadir pada peluncuran film The Journey yang dibuat oleh orang-orang Jepang bekerjasama dengan PVN. Ini tentang agama Islam dalam versi manga, akan diputar di 11 negara. Semoga ini tanda baik ya, kita dapat ridha Allah. Suatu saat kita buat iklan produk kita versi manga ya Bu. Selasa oke, mau jam berapa? 26 Agustus, di hari ulang tahun saya yang kenapa saya nangis seperti ini, karena luar biasa sekali ujian hidup ini. Oke, 26 Agustus saya dikirimi seperti ini. Oke, aku sampai bilang ya Allah semangat aku bilang aku semangat banget. Aku bilang pagi jam 10 aku kesana Bu, tanggal 30. Aku juga merinding, dia bilang. Semoga ini berkah buat kita semua. Salam buat Papi Sunyoto. Oke, next. Ini tanggal 26 ya mas. Di sela-sela itu ada chat tentang mandi uang 5 miliar, duduk di tumpukan uang 10 miliar, tidur di ranjang tumpukan uang 25 miliar, dan seterusnya. Kenapa ada statement seperti ini? Saya buka tidak apa-apa ya. Saya dulu seneng banget bikin giveaway di TikTok dengan bagi-bagi uang, dengan saya sebar-sebar uang saya di kantor begitu. Dan itu jadi bahan dia untuk merajuk saya, membujuk saya supaya saya mau. Dan di sini ada kata-kata, nanti kita shopping online aja, insya Allah 900 miliar berkah. Oke ya, saya bilang gini, itu duit gimana dapetnya ya Bu? Saya kan orang kampung ya mas ya. Itu duit gimana dapetnya Bu? Harus berguru sama Sambo. Saya sampai bilang Sambo di sini. Saya mau bikin 1000 masjid. Saya capture ya, ini chatan saya. Oke, saya mau bikin 1000 masjid. Ini yang menjadi semangat saya. Saya mau bikin 1000 masjid. Dia masih bilang, belum kebayang Bu. Saya bilang nih sebagai dengan polosnya, belum kebayang Bu. Kata Pak Mario kan kita harus kebayang dulu ya Bu. Jadi aku belajar ngebayangin dulu deh. Dengan polosnya saya ngomong gitu. Dan ngebayangin kalau punya uang mau buat apa, manfaatnya apa yang dikasih sama Allah. Ini aku harus kasih manfaat apa? Apa jawaban dia mau tahu? Minimal 500 juta udah pernah masuk plastik sampah, 1 miliar sudah pernah digembol, 900 miliar insya Allah tidak lama lagi, 5 miliar kita taruh di bak mandi, kita mandi uang. Demi Tuhan yang Maha Kuasa saya bersumpah. Ini chat beliau. Oke. Yang bikin saya sedih lagi, dia bilang tidak tahu produk saya dari mana. Tanggal 30 Agustus teman-teman, 30 Agustus kita pagi-pagi sebelum MOU ditandatangan, kita bisa samakan jam dengan bukti MOU ya, kita bisa samakan. Bapak Sunyoto sudah mengirimkan link Kanemochi Webstore. Saya buka tidak apa-apa karena ini chat saya ya, bukan chat beliau. Tanggal 30 Agustus, jamnya sebelum MOU.
Bapak Sunyoto sudah mengirimkan link ini kepada beliau. Oke, tanggal 30 Kak. Enggak ada. Ya MOU, berarti yang MOU. MOU dong, yang penting MOU. Nih, oke ya. Mana sih? Bu Andi nih, sebentar ya Pak. 30 mana? 30 sebenarnya. Itu tanggal 31, itu tanggal 1, sorry. Ada tanggal biru. Oh, oke. Maaf ya teman-teman ya. Iya Mbak. Tanda tangan MOU itu terjadi tanggal 30. Namun di kertas MOU saking kami polosnya teman-teman, pada saat kami datang, kenapa tanggal 18? Katanya gini, nggak apa-apa itu formalitas. Formalitas, dan lagi-lagi kita mengabdi kepada guru. Kita mengabdi kepada guru. Saya berani untuk semua teman-teman ngecek tanggal berapa MOU ini diambil. Siapapun tim IT yang ahli mengecek kebenaran dari MOU ini. Dan di sini disaksikan langsung oleh Pak MT. Kenapa ini potongannya tidak jelas? Karena ini adalah bukti video yang kami punya. Jadi ini adalah video-video berjalan, jadi dia blur. Next. Kita MOU di tanggal 30. Dan sini ada bukti pertemuan kami juga setelah tanda tangan. Dan di kertas tanda tangan itu tanggal 18 karena katanya adalah formalitas. Dan kita mengiyakan itu lagi-lagi. Kami tidak ada pikiran jelek tentang beliau. Oke. Tanggal 1 September. Tanggal 31 Agustus saya mengirimkan rumah cantik saya video. Rumah cantik itu ada, rumah cantik Kanemochi adalah salon kecantikan milik saya yang sudah punya beberapa cabang. Saya kirimkanlah malam-malam, saya bilang lagi bersih-bersih. Tanggal 31 nih Pak Bu, setelah tanda tangan MOU. Wah itu keren banget rumah cantiknya, beliau yang ngomong ya, beliau yang ngomong. Wah itu keren banget rumah cantiknya, bener-bener cantik. Saya tahu nggak? Dengan mindernya saya orang kampung, saya jawab apa? Malu banget ibu. Saya bilang kayak gitu, cuman malu banget ibu. Bagus itu, yang agak besar berarti ya. Kita nanti tetapkan berapa minimal meter persegi rumah cantik. Sudah ada yang mulai tanya-tanya nih. Bagaimana saya tidak antusias? Setiap hari di doktrin sudah banyak yang tanya, sudah banyak dropshipping yang mau. Sebelum MOU itu bukan hanya tentang manga Jepang teman-teman. Banyak chat yang dia bilang dropshipping sudah banyak yang mau. Banyak Taiwan, Hong Kong, Filipina yang mau. Bagaimana kami tidak mau diginiin? Beliau bilang, Kanemochi gampang, insya Allah ajak orang gabung karena tanpa modal. Dropshipper sistemnya, tinggal gedein gudang, banyakin orang yang packing. Oke. Dan sebagainya. Saya tidak mungkin buka semuanya ya. Intinya dan sebagainya. Oke. Dan ini yang saya pertanyakan, beliau tidak tahu produk. Padahal tanggal 31, satu hari setelah tanda tangan MOU, ada chat seperti ini. Kita harus ke Jepang buat vlog di pabriknya Kanemochi agar pelanggan yakin. Ini juga perlu. Pameran alat-alat kecantikan di Cina, cari produk kecantikan atau snack Korea, beriklan di Times Square New York. Kita atur jadwal sesuai kondisi. Beliau yang ngomong, tidak ada saya ngomong sedikit pun tentang ini. Ini adalah awal mula New York New York Fashion Week atau whatever itu saya nggak. New York Square. Ya, makasih ya Mbak. Ya. New York Times Square. Ya, artinya di sini sudah menjadi bukti bahwa saya tidak pernah meminta New York kalau tidak ada yang mengiming-imingi dari tanggal ini. Ya, 31 Agustus. Tolong Ibu Bapak, kalau mau menunjukkan bukti, jelaskan dengan asli jam tanggal detail. Supaya masyarakat Indonesia tahu, jangan fitnah orang. Sudah ambil uang orang, sekarang mau fitnah orang segala. Oke, saya punya harga diri Bapak Ibu. Sampai semua. Aku bilang gini, tahu kan jawaban saya? Kalau dia bilang tidak tahu, Kanemochi dari mana nih? Lihat jawaban saya.
Nggak bisa ibu. Saya tidak bilang insya Allah. Ada ini. Nggak bisa ibu. Sorry. Ada sini tulisan nggak bisa. Nanti sebentar kita kasih, janganlah ini anak. Nanti ya. Ini Nggak bisa ibu. Nanti Kalau kita kita kan di sana itu cuma apato barang. Kenapa saya bilang apato? Jadi teman-teman ini biar nyambung ya ngobrolnya. Saya punya 3 adik di sana di Jepang. Dia kerja di Jepang dan sekolah kuliah di Jepang. Jadi apato adalah apartemen di mana adik saya tinggal di sana. Kita cuma online shop. Saya tuh numpang. Saya tuh kakak yang numpang sama adik. Oke. Aku bilang dan semua barang kita itu belinya online impor. Kayak yang aku unjuki kemarin ke ibu. Berarti tanggal berapa? 30 kan? Iya dong, nggak mungkin dia nggak tahu kalau barang itu bukan dari Jepang. Buktinya saya berani ngomong yang kayak aku unjuki kemarin ke ibu. Paling kita ke Jepang, tapi nggak ke pabrik karena aku beli online. Ya, dan di Jepang kita adanya kantor pengurusan ginseng ranking. Oke, itu usaha Pak Sinyo yang lain. Oke, nggak penting. Saya bilang di sini nggak matching sama sekali dengan Kanemochi. Dah, tanggal 1 beliau datang. Saya unjukin fotonya ya. Yang katanya beliau tidak tahu, hanya menemani Ibu Lina. 1 Juli ya? 1 September. September. Ini. Dan di sini teman-teman 30 MOU kami belum transfer. Sekali lagi, 30 MOU kami belum transfer. Tanggal 30 MOU-nya tapi belum ditransfer. Tapi belum transfer. Tanggal 1 beliau ke kantor. Kami belum transfer. Seharusnya kalau tanggal 31 ada chat tentang Jepang dan kita bilang nggak bisa. Ada kami berapa soal hitam? Apa siapa? Ada yang mau ambil. Coba di sana Pak. Di sana Pak.